Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sadila Safitri dengan NIM 19051111107, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan yang ada di sekitar. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Karena manusia diberi kelebihan yaitu memiliki akal dan pikiran. Namun, di balik kelebihan itu, manusia memiliki kekurangan, yaitu memiliki sifat yang ingin cepat, mudah, instan dalam melakukan segala hal. Nah, dari sifat yang ingin instan dan mudah cepat ini, menimbulkan suatu permasalahan, yaitu mengenai sampah. Mengapa sampah? Misalnya begini, manusia tersebut memiliki sampah yang seharusnya dibuang, tapi karena manusia tersebut memiliki sifat yang ingin cepat dan mudah tanpa ribet, sehingga manusia tersebut malas untuk mencari tempat pembuangan sampah sehingga ia meninggalkan sampahnya tersebut atau membuang sampah tersebut sembarangan saja. Apalagi bila sampah yang ditinggalkan adalah sampah plastik. Seperti yang kita tahu bahwa sampah plastik adalah sampah yang sulit untuk terurai, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa terurai. Itu pun belum terurai seutuhnya. Sampah tersebut masih menyisakan partikel-partikel plastik yang tetap saja berbahaya untuk lingkungan. Alhasil, apabila sampah tersebut hanya ditinggalkan begitu saja, maka sampah tersebut tetap berada di situ bila tidak ada yang memindahkannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di mana ada manusia, di situ ada sampah. Mengapa demikian? Seperti yang saya jumpai keadaan kemarin, waktu itu saya ada berkunjung ke salah satu wisata air terjun yang ada di Kuantan Singingi. Nah, akses menuju air terjun tersebut terbilang sulit dan mungkin hanya sedikit orang yang tahu jalan menuju air terjun tersebut. Tapi dan ekspektasi saya pun berharap bahwa air terjun tersebut masih alami, asri, indah, dan bersih. Namun sesampainya di air terjun tersebut, ekspektasi saya tidak sesuai dengan kenyataan. Ternyata air terjun tersebut sudah tercemar. Banyak sampah-sampah bertebaran dan sangat mengganggu untuk berwisata dan sangat mengganggu pemandangan. Nah, berikut ini saya tampilkan foto yang saya ambil kemarin waktu di air terjun tersebut. Dapat dilihat bahwa banyak sampah berserakan di mana-mana dan didominasi oleh sampah plastik. Dengan demikian, walaupun tempat yang sulit dijangkau sekalipun, ternyata sudah tercemar oleh sampah plastik. Itu menandakan bahwa sudah banyak manusia yang datang ke situ dan meninggalkan jejak, yaitu adalah sampah. Bahkan sampah pernah ditemukan di palung terdalam dunia, yaitu Palung Mariana, dengan kedalaman sekitar 35.789 kaki atau setara dengan 35 kali dari Menara Eiffel.
Nah, fenomena-fenomena ini membuktikan bahwa apabila sampah telah merambah ke tempat-tempat yang tak terduga, yang kira-kira tak mungkin sampah hingga sampai seperti itu menandakan bahwa parahnya jumlah sampah yang ada di bumi saat ini. Maka dari itu, saya mengangkat permasalahan tentang sampah ini, terutama permasalahan sampah yang ada di Kota Dumai. Dan nantinya tujuan dari video ini adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa sampah itu sangatlah berbahaya dan tidak baik untuk lingkungan, bahkan untuk manusia itu pun sendiri. Dan juga untuk memberikan solusi bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Dumai. Berbicara mengenai sampah, ternyata sampah juga memiliki pengertian, yaitu adalah sampah merupakan barang atau zat sisa dari aktivitas manusia ataupun alam yang sudah tidak berguna dan tidak bernilai ekonomis dan layak untuk dibuang. Artinya, sampah adalah benda yang sudah tidak terpakai dan selayaknya dibuang. Sampah memiliki beberapa jenis. Di antaranya ada sampah padat, cair, dan gas. Nah, semuanya sama-sama merupakan zat sisa yang sudah tidak terpakai dan layak dibuang. Hanya saja wujudnya yang berbeda. Contohnya, sampah padat misalnya ranting kayu atau seng bekas, plastik bekas yang sudah tidak terpakai. Dan contoh dari sampah cair misalnya air kotoran manusia atau oli bekas atau minyak goreng bekas dan cairan-cairan yang tidak berguna lagi. Sedangkan contoh zat sampah gas itu adalah seperti misalnya asap dari pembakaran tertentu atau hasil dari penyulingan tertentu, benda-benda tertentu. Nah, ternyata sampah memiliki sumber-sumbernya tersendiri. Nah, di antaranya sumber-sumber sampah itu misalnya dari sampah perkantoran, sampah rumah tangga, sampah industri, dan sampah dari alam. Tapi sumber sampah yang paling utama itu adalah dari sampah rumah tangga. Berbicara mengenai permasalahan sampah. Permasalahan sampah merupakan suatu hal yang tidak bisa dianggap sepele. Permasalahan sampah merupakan suatu permasalahan yang krusial, yang wajib untuk dibahas dan ditemukan solusinya. Memang, dampak negatif dari sampah tidak langsung terasa keberadaannya. Namun tanpa disadari, sampah telah banyak mengubah kondisi alam. Maka dari itu diperlukan kesadaran dari manusia untuk menyadari betapa bahayanya sampah dan bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Dari observasi yang saya lakukan kemarin, jenis sampah yang banyak saya temukan itu adalah jenis sampah plastik. Permasalahan sampah di Kota Dumai memerlukan
perhatian lebih. Mengapa? Karena banyak saya jumpai tumpukan dan sampah-sampah yang berserakan. Salah satunya sampah tersebut berada di tepi jalan, seperti yang ada di gambar ini. Nah, dapat dilihat ya teman-teman, sampah benar-benar berada di pinggir jalan tempat orang berlalu lalang. Dan itu sangat mengganggu indera penciuman para pengguna jalan. Bagaimana tidak, ketika melewati jalan tersebut, pastilah bau sampah yang langsung menyerang hidung. Kemudian ini ada contoh lain dari penumpukan sampah di tepi jalan. Terlihat bahwa sampah sangat bertumpuk dan berterbangan. Hal ini disebabkan bukan hanya karena pengguna jalan yang membuang sampah, tetapi juga dari masyarakat setempat yang memang sengaja membuang sampah di tempat itu sehingga sampah tersebut menumpuk begitu saja tanpa ada yang mengangkutnya untuk memindahkan ke suatu tempat yang memang untuk tempat penampungan sampah. Sehingga sampah tersebut terbiar begitu saja di tepi jalan tersebut. Terlebih lagi apabila hujan datang, maka sampah tersebut bukan tidak mungkin dapat berserakan beleber ke mana-mana. Bisa ke jalan, dan kalau sudah ke jalan, pasti akan tergilas-gilas dengan kendaraan yang lewat. Dan itu akan membuat pemandangan semakin tidak enak untuk dipandang. Bila ditanya mengenai dampak dari penumpukan sampah di tepi jalan, tentu banyak dampaknya. Salah satunya adalah mengganggu indera penciuman para pengguna jalan. Kemudian yang kedua, mengganggu keindahan jalan yang seharusnya jalannya rapi, bersih, tanpa ada sampah. Tetapi karena ada sampah di situ, sangat mengganggu pemandangan. Kemudian lagi, tempat penumpukan sampah tersebut menghalangi tumbuhan lain untuk tumbuh, yang dimana seharusnya di tempat itu bisa tumbuh suatu tumbuhan, tetapi karena ditimpa dengan sampah, maka tempat tersebut tertutup dan tumbuhan tidak bisa tumbuh di situ. Dan contoh lain yang saya temukan tentang sampah yang bertumpukan di tepi jalan, yaitu seperti gambar di samping, bisa dilihat bahwa sampah yang ada di situ dekat dengan aliran sungai yang masih dideras. Sehingga apabila hujan tiba, atau bukan tidak mungkin sampah yang bertumpukan itu bisa masuk ke aliran sungai dan mengikuti muara dari sungai tersebut, yang mana sungai tersebut bermuara ke laut. Dan bukan tidak mungkin bahwa sampah tersebut juga akan ikut masuk ke laut. Dan untuk memastikan apakah sampah tersebut sampai ke laut, maka saya mencari tempat lain. Apakah di tepi laut juga ada sampah? Dan saya sudah sampai di tempat selanjutnya. Di tempat ini menunjukkan bahwa aliran sungai membawa sampah-sampah menuju ke laut. Hasilnya adalah di tepi laut juga banyak sampah-sampah yang berserakan. Ditambah lagi dengan di tepi laut banyak pondok-pondok tempat wisatawan bersantai. Dari pondok-pondok tersebut juga menghasilkan sampah tersendiri. Misalnya dari jajanan atau dari bekas minuman, makanan yang dibuang begitu saja ke tepi laut. Sehingga sampah-sampah yang di tepi laut bertambah-tambah banyaknya. Dan di tempat ini saya juga menemukan dua aliran. Yang satu alirannya masih ada airnya, yang satu lagi udah kering.
Nah, yang udah kering ini, walaupun dia kering tapi terlihat bahwa di aliran itu banyak terdapat tumpukan sampah yang mungkin sudah lama bertumpuk di situ. Nah, yang di aliran kering ini bukan tidak mungkin kalau hujan tiba itu bisa saja terisi lagi dengan air dan sampah yang tersendat di situ, yang bertumpuk di situ bisa saja terbawa ke laut. Ditambah lagi dengan aliran yang di sebelahnya yang masih berair yang juga membawa sampah. Sehingga banyak sekali sumber-sumber yang membawa sampah menuju laut. Nah, sampah-sampah yang menuju ke laut sudah pasti akan merusak ekosistem laut dan juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Mengapa berkaitan dengan kesehatan manusia? Karena misalnya begini, sampah yang sampai ke laut itu akan menghasilkan partikel-partikel sampah, yang mana partikel-partikel sampah itu berkemungkinan akan dimakan oleh ikan-ikan yang ada di laut. Dan kemudian ikan-ikan yang ada di laut ditangkap oleh manusia dan dikonsumsi oleh manusia. Sehingga partikel plastik yang menjadi racun tersebut sampailah ke dalam tubuh manusia dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan juga di lokasi ini saya perhatikan tidak ada tersedianya tempat pembuangan sampah, sehingga wajar wisatawan membuang sampah tersebut sembarangan. Dan juga menurut saya peran dari pemilik pondok-pondok terhadap jumlah sampah yang ada di daerah tersebut juga harus bertindak tegas, karena itu juga termasuk ulah dari mereka adanya penumpukan sampah tersebut. Sehingga saran saya adalah pemilik pondok hendaknya menyediakan tempat-tempat sampah. Minimal ada himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Disediakan tempat untuk membuang sampah. Dan juga saran selanjutnya adalah pemilik pondok hendaknya mengurangi penjualan makanan atau minuman yang menggunakan plastik sekali pakai untuk menghindari adanya penumpukan sampah itu tadi. Nah, kalau untuk contoh penumpukan sampah yang ini merupakan contoh penumpukan sampah yang ada di depan toko, di selokan depan toko. Padahal di situ ada himbauan mengenai jangan membuang sampah di sini, tetapi tetap saja ada tumpukan sampah di situ. Sepertinya himbauan tersebut tidak dihiraukan. Dan juga dapat dilihat bahwa air yang ada di selokan tersebut sangat-sangatlah kotor, ditambah lagi dengan banyaknya sampah yang masuk-masuk ke dalam, semakin mengganggu pemandangan dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, dari permasalahan sampah yang saya sebutkan tadi, mulai dari sampah yang ada di pinggir jalan, sampah yang ada di depan toko, sampah yang di selokan, sampah yang ada di tepi sungai, tepi laut. Nah, dari semua permasalahan sampah yang ada di Kota Dumai ini membutuhkan tindakan tegas dari pemerintah setempat. Perlu adanya gerakan perubahan untuk mengatasi permasalahan sampah ini. Salah satunya bisa dengan pemerintah lebih memperbanyak armada pengangkut sampah untuk mengatasi sampah-sampah yang bertumpukan ini. Seperti yang di tepi jalan itu kan bukan seharusnya tempat sampah di situ. Sehingga perlu adanya yang mengangkut sampah itu untuk tidak di tepi jalan. Kemudian langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah pemerintah dapat membuat
suatu organisasi yang menangani tentang permasalahan sampah ini. Organisasi yang bisa mengawasi dan mengontrol keadaan lingkungan secara langsung. Dan kemudian pemerintah juga bisa membuat suatu peraturan mengenai sampah sehingga para pelaku pembuangan sampah sembarangan ada rasa takutnya untuk membuang sampah sembarangan. Sehingga pemerintah perlu menerapkan sanksi tegas bagi pembuang sampah sembarangan. Dan kemudian pemerintah juga bisa membuat suatu peraturan mengenai sampah sehingga para pelaku pembuangan sampah sembarangan ada rasa takutnya untuk membuang sampah sembarangan. Sehingga pemerintah perlu menerapkan sanksi tegas bagi pembuang sampah sembarangan. Selain itu, pemerintah juga bisa mengadakan seperti sosialisasi mengenai bahaya dari sampah terhadap lingkungan dan juga bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Padahal sampah itu memiliki nilai positifnya, yaitu dapat didaur ulang dan dijadikan barang yang lebih baru dan bernilai ekonomis. Nah, di sini pemerintah bisa mengadakan seperti pelatihan-pelatihan cara membuat sesuatu dari sampah yang dapat didaur ulang. Dengan demikian, menurut saya, selain dapat mengurangi jumlah sampah yang ada di Kota Dumai, juga program ini dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sulit untuk menemui pekerjaan yang tepat. Kemudian solusi lain yang dapat saya tawarkan adalah dengan membentuk suatu komunitas yang peduli tentang lingkungan. Saya yakin dari banyaknya masyarakat yang memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan, pasti ada masyarakat yang peduli dengan lingkungan tersebut. Tetapi mungkin hanya ada 1, 2, atau tidak banyak orangnya. Tapi apabila pemerintah membentuk suatu wadah, suatu organisasi tentang peduli lingkungan, mungkin orang-orang yang peduli akan lingkungan tersebut bisa bergabung, dan apabila bergabung mungkin dapat melakukan suatu pergerakan dan perubahan terhadap lingkungan. Jadi dengan adanya dibentuk suatu komunitas tentang peduli lingkungan tersebut, jadi orang-orang 1-2 orang yang peduli tentang lingkungan ini dapat bersatu dan berkumpul, sehingga karena telah memiliki kekuatan yang besar sehingga dapat melakukan suatu perubahan, misalnya mengadakan program bersih-bersih di tepi laut atau membuat bak sampah, sehingga ada perubahan untuk penanganan sampah di Kota Dumai yang lebih baik. Saya yakin dengan adanya kerjasama dari berbagai macam pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Dumai. Maka dari itu perlu kerjasama di antara semua pihak. Paling tidak untuk membantu mengatasi permasalahan sampah ini adalah kita memiliki budaya membuang sampah pada tempatnya. Dengan demikian, sampah tidak akan berserakan dan berada di tempat yang seharusnya. Manusia merupakan pusat kontrol atas lingkungan. Manusia dapat merusak lingkungan dan manusialah yang dapat memperbaiki lingkungan tersebut. Jangan sampai anak cucu kita nanti hanya mendapat sepah dari apa yang kita lakukan sekarang. Maka dari itu, marilah kita bersama untuk melakukan sebuah pergerakan untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di daerah kita masing-masing. Kembali pembahasan yang tadi, walaupun kita tidak bisa membantu dengan secara yang kompleks, paling tidak kita
dapat membantu dengan memiliki kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Ayo kita bersama untuk melakukan pergerakan untuk bumi kita yang lebih baik. Itulah laporan keadaan dan solusi yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.